Halo Cinecrip, balik lagi bersama saya Indra dan Audrey. kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang akhir tahun ya. Iya. Yang judulnya Dusun Mayit, Benar. yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan merupakan adaptasi dari thread viral lagi thread viral dari Benar. Zero Point. Dan juga untuk penulisnya di sini ada Heriam Junianti dan yang pasti film ini dari produser Rocky Soraya. Iya. Dari Hitmaker ya, produksi Hitmaker. Dan langsung aja kita ke sinopsisnya Dri untuk film Dusun Mayit ini. Oke, jadi sinopsis dari film Dusun Mayit ini Ya. nyeritain tentang 4 mahasiswa asal Malang kan ya. Ya. 4 mahasiswa yang kuliah di Malang, bukan asal Malang, yang mereka itu hiking ke Gunung Welirang ya. Ya, Welir. Ya, ke Welirang gitu, dan di sana ya seperti judulnya ya, mereka menemukan semacam pengalaman-pengalaman mistis yang melibatkan sebuah desa yang ternyata ya tempat makhluk-makhluk gaib tinggal di sana Ya. gitu. Pokoknya yang udah datang pasti bakal lupa pulang. Iya Ya. benar, betul. Itu kata yang disebut-sebut di bisikan-bisikan Jawa. Benar, betul, betul. Oke, jadi di sini tuh nyeritain memang tadi 4 pendaki yang memang karena kesalahan Nita. Iya, karena Nita terlalu sotoy dan excited. Iya, dan emang. Ya pokoknya sebenarnya dari awal juga ini film sudah aneh Iya. menurut orang. Iya benar. Pertama dari ini kan di Universitas Islam Malang, Iya. yang mana ternyata di Universitas Islam Malang di dalam kampusnya bahkan tidak ada yang pakai kerudung. Iya, benar. Karena biasanya di univ yang nggak ada embel-embel Universitas Islam aja udah lebih banyak mahasiswi yang pakai kerudung. Iya, Tapi itu. ini di Unisma kok nggak ada Iya. figuran yang bahkan pakai kerudung. Iya. Kalau sebenarnya kalau universitasnya nggak disebutin mah kita ya bodo Iya, amat. iya Tapi benar, ini kan benar. disebutin Benar. Universitas Islam Malang. Benar. Dan yang anehnya malah ada yang di kerudungnya yang di orang-orang di dusun mayit gitu. Benar, benar. Ya maksudnya kalau mau di kampusnya aja bisa gitu nyari ekstras yang nggak pakai kerudung. Masa buat di dusun mayit Iya. nggak bisa nyari ekstras Masa yang kalah sama setan? iya, setan lebih menutup aurat. Iya. Aku tersinggung oleh setan. Iya. Dan mungkin dari yang oke-nya dulu Dri, sebelum kita bahas yang lainnya. Oke, yang buat aku sih yang oke-nya mungkin pertama ya mungkin shot-shot yang di gunungnya ya. Maksudnya yang ngegambarin mereka kan mau hiking naik gunung ya. Ada banyak shot-shot yang nampilin memang. Aku sebenarnya bukan orang yang naik gunung juga dan nggak tahu kondisi asli di sana gimana. Cuman ya tergambarkan gitu dengan shot-shot yang ada di gunungnya itu representatif gitu ya. Dan hal lainnya lagi yang aku suka juga setting-setting ininya sih kan adalah hal yang umum yang kita ketahui ya. Ini tuh sebenarnya mitosnya nggak cuma di Gunung Welirang aja, tapi di gunung-gunung lain kan kalau kita nemuin katanya pasar di tengah gunung tuh ya kalian patut curiga kan. Nah, aku suka sih setting pasarnya gitu, maksudnya Kerasa pasar. iya, maksudnya setnya niat gitu. Aku itu mungkin yang bagian aku suka. Ya dan pastinya memang kalau Hitmaker secara production value pasti tidak pernah jelek menurut orang ya. Kalau Hitmaker, tapi sayangnya lagi-lagi Hitmaker jeleknya di penceritaan. Oke. Jadi selain production value ya apalagi yang bisa kita sebut oke di film ini. Iya. Selain ya tadi kan creature yang ada di film ini lumayan ya. Iya. Dan dia ngegambarin buto ijonya seperti itu. Terus kan dengan ya itu sebenarnya niat pas mereka bikin orang-orang dusun mayitnya beneran banget. Iya. Dan juga itu si sinden yang terbang. Iya. Goyang-goyang ya itu. Bener. Seniat itu untuk bikin creature-nya, tapi sayang sekali kenapa bikin ceritanya tidak niat. Iya, gitu. Itu betul. sayang sekali. Betul. Ada lagi yang oke-nya? Yang oke-nya sih ya setuju sih sama kamu, maksudnya selain memang ya shot-shotnya, terus juga setting si pasar gaibnya itu juga bener production value dan juga penggambaran si warga-warga dusun mayitnya, walaupun ya yang cukup miss kok. Warga dusun mayit yang seperti zombinya ada yang dihijab tapi mahasiswa nggak ada. Yaitu menurut aku yang aku suka juga sih yang niat, maksudnya tuh ya walaupun ini bukan tentang zombie tapi kayak zombie gitu. Iya, kan gerakannya mereka nggak lari, Iya, mereka cuma iya, jalan. iya, Terus iya. ada yang gerak-gerak itu Iya, kan jelas. iya. Kenapa dia doang yang gerak, yang lain enggak, ya kan itu. Terus dengan suara-suaranya, Iya, terus dengan benar. kalung-kalungnya yang Iya. kalung-kalung tulang. Ya itu sebenarnya niat, tapi sayang sekali. Ya selain itu ya sebenarnya mungkin Hitmaker emang butuh cerita yang lebih bagus aja gitu. Iya, benar. Dan selama di semua film Hitmaker di tahun ini nggak ada yang ngehit di segi ceritanya, sayang sekali.
Ya padahal udah keren banget sih kayak scene yang tiba-tiba ngedengar suara gamelan di tengah padang rumput. Itu kan semua settingnya niat gitu, bagus gitu. Dan semuanya tuh dia digambarkan entah sebagai makhluk gaib ya. Sangat-sangat super niat gitu. Ya sayangnya bener sih diceritainnya aja. Dan ini tuh bukan film pertama horor yang settingnya gunung, sebenarnya udah banyak banget dan premisnya ya masih gitu-gitu aja. Dan di sini sangat disayangkan yaitu selain ceritanya di sini dialognya juga kampret gitu, nggak ada dialog yang bener, bahkan alasan-alasan kenapa mereka harus kesini, kenapa mereka melakukan itu pun ya nggak masuk akal semuanya. Benar. Selama kan kita nggak dapat kayak kenapa mereka harus naik gunung, itu nggak dapat. Kenapa harus ngajak Yuni, kenapa sih Nita diajak, itu nggak dapat. Terus kenapa pas mereka naik gunung tiba-tiba jangan sombong ada iya nggak ada hal yang men-trigger si bapak itu untuk ngomong gitu. Iya, terus kenapa si Nitanya kita nggak dikasih tahu si Nita nggak percaya hal-hal gaib, tiba-tiba kurang ditunjukin kan. Ya sengawur atau apanya, tiba-tiba dia nendang yang sesajen. Ya itu pun bukan nendang, kayak ngecek doang. Kayak kan maksudnya kita mungkin sering denger ya kayak podcast orang entah kena sial di gunung atau apa, dan memang betapa sembarangannya nih orang-orang yang kena sial ini. Kayak misalkan contohnya larangannya pas lagi dapat gak boleh naik gunung tapi dia bohong, atau mungkin dia naik gunung malah memakai obat-obatan terlarang, atau pokoknya sebadung itu gitu sampai penunggunya marah. Tapi si Nita ini tuh tidak sampai ke level itu, dia hanya orang kota, gak pernah naik gunung, terus dia hanya curious, dia hanya excited dan gak se-urgent itu untuk diganggu setan gitu. Terus juga kan ngapain dia, aku duluan itu juga ngapain, kenapa dia harus lebih dulu dari si cowoknya untuk menunjukkan kalau dia lebih kuat ya, biar apa gitu. Nggak ada urgensi buat itu. Atau si Nita saking excitednya pengen cepet-cepet nanti keburu hujan, atau ada urgensi lain yang bikin si Nita pengen cepet-cepet nyampe ke mana gitu. Di situ ya nggak ada. Betul. Dan Amanda Manopo juga dari awal juga udah nggak enak aja ya, udah nggak enak mukanya. Tiba-tiba itu obrolan pas di mobil, di mobil kan mamanya nelpon, terus pas di hutan dia dijelasin ya, kamu mau nggak itu ngedate sama paranormal? Kayak anjing kau, kenapa tiba-tiba? Ya jadi banyak informasi teh yang beneran diceritain aja, ditambal sulam. Buat apa gitu? Bener, itu sih maksudnya jujur aku cukup berharap lebih dengan waktu si Amanda Manopo kan bilang mamanya tuh paranormal, dan itu nurun ke gue. Aku langsung terbentuk ekspektasi, oke, mungkin di sini Amanda Manopo akan memainkan sebuah peran yang mungkin karena dia punya sixth sense, dia yang akan ngelit temennya, dia yang bisa nge-forecast nanti ada begini begitu. Kita jangan sampai, pokoknya yang menjaga lah, atau mungkin yang lead the way lah, yang enggak gitu. Sama aja bingungnya sama yang enggak punya sixth sense. Iya, dan semuanya tuh kayak, kan mereka bilang aja kita udah sering naik gunung, tapi masa mereka tuh nggak tahu larangan atau gosip-gosip tentang naik gunung teh ada apa aja gitu kan, kayak itu ada pasar di apa? Iya, itu kan gini loh, aku aja yang nggak naik gunung tuh tahu gitu cerita-cerita kalau misalkan di gunung nemu sesuatu yang nggak masuk di akal, kayak tiba-tiba ada pasar tuh, ya jangan ke situ kayak, atau jangan bertransaksi kayak. Kok ini yang sering naik gunung tuh nggak tahu gitu, aneh. Dan di sini juga anehnya tuh dari keempat orang itu teh nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Jadi, iya. Tapi kan semua kesurupannya teh dalam bahasa Jawa Jawa. Nah kan gimana mereka tahu apa yang diomongin? Iya, benar. Dan yang cukup miss juga di sini kayak kan kalau di film lain tuh, kayak di film KKN tuh yang ada sosok kayak mbah-mbahnya yang nolongin yang jadi anjing. Aku juga berharap Mbah Surop di sini yang mungkin mencoba menjadi penolong dari middle ke akhir film. Aku kira tuh yang memang dia entah warga di sekitar sana yang memang orang yang megang di sana, tapi saat tahu Mbah Surop adalah another pendaki yang juga ditandain dan nyasar. Dia dari mana dapat ilmu buat bisa menjaga dirinya dia dan anaknya, dan bisa menghandle semua gangguan dari warga desa dusun mayit gitu. Iya, kalau enggak dia sebagai dukun atau mbah-mbah yang memang udah jaga di situ. Kalau emang kuncen gunung lah gitu. Jadi harus mau nggak mau dia
demi apa gitu, Iya. harus ngejagain orang-orang yang biar gak salah jalan. Iya. Tapi ya ini asal muasalnya juga anjing goreng Iya. banget itu. Makanya di sini banyak, bahkan di tengah-tengah juga orang saking, kan harusnya film horor mah tegang atau gimana, ini mah tunduh Iya, ngantuk iya, kan. iya. Film horor sengantuk ini Iya. sumpah. Dengan Bener dia, sih. dengan karakternya seperti itu, Iya. dialognya seperti Bener, kayak gitu. Wah, udahlah ini mah bener. dengan cerita yang waduh. Ya dan aku pun memang bukan orang, maksudnya bukan orang yang suka horor yang stylenya tuh entah itu setannya atau oke lah kalau zombie kan itu kan makhluk hidup yang memang apa ya kena virus atau apa kan. Tapi aku bukan fans kayak hantu yang bisa melukai orang gitu. Kayak aku berharapnya kalaupun ini dusun mayit dan kemudian memakan korban, at least merasuki pikiran orang dan orang itu tuh melukai diri sendiri gitu. Itu masih lebih masuk akal menurut aku. Tapi kalau misalkan kemudian setannya gelut bisa kena tabok batu kayak apa ini? Apa ini film zombie? Adegan komedinya itu Iya, setannya melukai mayitnya, melukai mayit lain. Iya itu sih. Itu Dan sih. itu juga gak expect kalau si Randy Martin bakal di Iya bakal dibunuh. Maksudnya ya itu aku tuh kurang, maksudnya kayak makhluk apa ya, sesuatu yang udah mati melukai orang yang hidup tuh kayak enggak deh, mending coba kalau misalkan setannya bisa merasuki pikiran dan dia mungkin misalkan dia menjatuhkan diri ke jurang kek atau apa kek, melukai diri di tengah hutan, ya itu masih lebih masuk akal gitu kayak, dan bisa dirasionalisasikan kayak mungkin dia udah kelelahan. Ya apapun bisa merasuk, halusinasi itu masih lebih masuk akal untuk terjadi gitu. Iya, ya seenggaknya ada sains-sainsnya. Iya. Di sini mah memang udah nggak masuk akal ya udahlah. Iya, horor memang nggak pernah ada yang masuk akal, tapi secara ceritanya tolong dong masuk akal gitu, jangan ini kayak ini nulis ceritanya tuh kayak halunya dia lagi hipotermia. Oh my God. Apa yang kemungkinan yang bisa terjadi di gunung. Iya dan sih. semuanya dirangkumin di film ini dengan dialog yang ya. Iya dan tidak ada efeknya juga kan dalam film ini kayak nanti siapa sih yang ditandai itu kan Nita sama si Amari bakal jadi ritual apa ya, korban ritual puncak ke-21. Nah kalau udah ke-21 tuh bakal terjadi apa? Apakah kemudian ya kalau mungkin Stranger Things kan dunia dan juga upside down nyatu atau apalah, making greater impact. Ya enggak aja, cuman mengenapi aja, kenapa harus angka 21 dan efeknya apa nggak dijelasin. Iya, terus kan kayak di sini juga kenapa tiba-tiba bisa nge-switch tumbal. Iya bener. Kenapa nggak mereka maksudnya biar mereka selamat, mereka mencari pendaki lainnya biar ngegantiin mereka. Mending gitu aja. Iya. Kan terbukti kan di sini juga udah banyak pendaki-pendaki lain ya. Dan kenapa juga si ritualnya kenapa harus diinjak gitu. Iya. Ngerti. Banyak yang gak diceritain sih di sana. Iya, jadi banyak ya udah mah ceritanya bikin kita gak ngerti ya penggambaran semuanya di film itu ya bikin kita makin gak ngerti juga. Iya benar. Dan secara simpelnya keluarnya tiba-tiba ya udah kita harus kayak gini harus. Iya. Tiba-tiba kemudian Amanda Manopo tidak denial lagi kalau dia memiliki kemampuan dukun, lalu ya aku bisa tuntun kita keluar dari sini dari awal, bro. Bahkan konflik-konflik yang ada di film ini pun ya nggak masuk akal juga. Iya. Dan terus itu ada tiba-tiba masuk gua ada tulisan. Iya, tiba-tiba ada gambar rumahnya pun rumah bagus, rumah bertingkat di dalam gua, dan itu yang nggak kemudian memberikan clue apapun gitu. Sama Manopo menyimpulkan, oh kita gini. Iya. Ya bahkan si dupa yang kenapa harus terus nyala di itu juga kita kan nggak tahu kenapa. Iya si Mbah Surop tuh tahu dari mana gitu kalau dia bisa protect himself and his daughter dengan nyalain dupa. Iya. Terus kenapa sih Amari nggak boleh kena air juga? Iya nggak kejelasin juga. Rabies aja. Iya lagi, aku masih inget. Lah, kenapa lu cakar kucing? Iya, terus kan anjingnya yang 2 kemana? Iya bener. Udah aja. Iya Pak. Kan maksudnya bisa menolong. Itu sungguh sangat badidau lah pokoknya. Oh my God. Itu mungkin langsung aja ke Cinescore untuk film Dusun Mayit ini. Dari aku karena memang korbannya ada 4 ditambah Mbak Surop, aku kasih 5 deh dari 10. Ya dari aku mungkin 4 aja ya, soalnya tadi sesuai
peran utama. Iya, ada 4 Dan orang. yang kembali juga kan tetap 4 ya. Benar, Iya, benar. Jadi yang datang 4, yang balik lagi tetap 4. Iya, gitu. benar. Dan mungkin buat kalian yang memang mau nonton Dusun Mait juga di bioskop, silakan rasakan sendiri ya pengalamannya gimana menonton film akhir tahun yang sungguh sangat wadidaw ini. Jadi dan buat kalian yang mungkin udah nonton, silakan juga kita beropini di kolom komentar. Kita berdiskusi juga dan mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.